Shalom, selamat datang di Radio IKAP bersama dengan saya, Dr. Alex Kramoy di program Motivasi Alkitab. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini, selama kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup sebagai manusia, mau orang percaya atau bukan orang percaya, yang namanya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Kenapa? Karena melalui masalah justru kita bisa belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan melalui siaran ini. Doa saya supaya ini bukan hanya memberikan inspirasi untuk kita semua, tetapi ini memberikan petunjuk, memberikan arti hidup, sehingga kita bukan hanya bisa menghadapi masalah itu dengan baik, tetapi bisa mengubah justru masalah itu menjadi hal yang luar biasa. Apakah itu mujizat, berkat Tuhan? Dan ingat, bukan hanya untuk kita, tetapi tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Poin yang pertama saya ingin sampaikan adalah masalah bukanlah masalah jika tidak dipermasalahkan. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Namun, seringkali kita membuat sarang burung di atas kepala kita, sehingga burung akan hinggap di atas kepala kita. Cara pandang kita melihat masalah ini sangat menentukan. Kalau kita melihat Tuhan di atas setiap masalah yang kita hadapi, justru Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana Anda melihat. Yang kedua, masalah bukanlah masalah, tapi cara kita memandangnya itulah masalah yang sebenarnya. Di dalam Alkitab, kita tahu ada seorang raja, Anda bisa lihat dalam 1 Samuel 17, ayat 45 sampai 47, diceritakan bagaimana Saul dan orang Israel menganggap Goliat adalah suatu tantangan yang besar. Namun, bagi Daud, itu bukanlah masalah yang besar. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa dia punya Tuhan yang jauh lebih besar. Saya ulangi, karena Daud tidak melihat masalah itu yang lebih besar, tetapi Daud percaya bahwa Daud memiliki Tuhan yang jauh lebih besar. Yang ketiga, masalah ada bukan untuk melemahkan kita, tapi justru untuk mendewasakan dan menguatkan kita. Kita ingat kasus Yusuf. Yusuf menjadi luar biasa. Bukan pada waktu dia mengalami masalah, tetapi setelah 13 tahun lebih dia hidup melalui banyak masalah. Berbagai masalah yang dia hadapi. Kita tahu bahwa pada mulanya ketika dia mendapat visi dan misi yang datangnya dari Tuhan dengan mimpi, dia mulai bercerita kepada saudara-saudaranya apa yang dia alami. Paling tidak ada beberapa poin yang kita bisa lihat. Yusuf punya masalah di mana dibenci oleh saudara-saudaranya. Anda bisa lihat dalam Kejadian 37 ayat 4 dikatakan
setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Itu masalah yang dihadapi. Kadang-kala ketika kita punya visi misi dari Tuhan, ketika belum waktunya kita sampaikan, kita mungkin dianggap aneh-aneh. Ya, begitulah yang kita harus alami. Tetapi kita lihat Yusuf harus melewati semuanya. Itu yang pertama dialami. Yang kedua, dia bukan hanya dibenci, tetapi ini meningkat. Setelah itu, saudara-saudaranya merencanakan untuk apa? Membunuh. Dia disiapkan untuk membunuh. Siapa yang mau bunuh dia? Justru saudara-saudaranya sendiri. Di dalam Kejadian 37 ayat 18 dikatakan, dan jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat. Maksudnya siapa? Ini saudara-saudaranya sendiri. Mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ya, ini konsekuensi ketika seseorang menyampaikan pesan yang termasuk saudara, keluarga, mungkin orang dekat dengan kita, karena mereka belum mengerti, malah ingin membunuh kita. Setelah dia mau direncanakan untuk dibunuh, kejadian yang selanjutnya dikatakan, dia dibuang ke dalam sumur. Di Kejadian 37 dikatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Difitnah, ya, perhatikan itu, dia dimasukkan dalam sumur. Setelah itu dia difitnah, masuk ke dalam penjara. Dikatakan pada akhirnya, dari semua kejadian masalah yang dihadapi oleh Yusuf, akhirnya adalah karena kesabarannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Benar-benar luar biasa yang dialami. Alkitab mengatakan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sekalipun saya pastikan dia orang nomor 1 secara di organisasi atau dalam kepemerintahan Raja Mesir pada waktu itu. Dia nomor 2. Tapi yang ngatur semuanya dia is number 1. Ya. Dalam kasus-kasus yang dialami, kita percaya akan juga bisa kita alami dalam hidup kita. Yang keempat, masalah adalah pemurnian atau pengujian iman. Dalam ayat 23, ayat 10 dikatakan, karena ia, Tuhan, tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sahabat, ikat yang saya kasihi, tidak ada emas yang tidak dimurnikan. Namanya emas, kalau dia sudah jadi emas, dia tidak usah bicara. Saya emas yang paling bagus, terkenal di dunia. Bahkan saya katakan, emas ditaruh di mana aja, dia tidak akan berubah. Bahkan emas akan menarik pusat perhatian. Dia akan dicari, dan kita tahu emas sangat dibutuhkan. Kalau kita sudah dimurnikan, maka hidup kita jadi seperti emas. Kita akan dicari, kita punya nilai, dan hidup kita pasti memberkati banyak orang. Yang kelima, masalah adalah bukti kita hidup. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Di dalam Kejadian 3:17 dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Masalah sepertinya punya banyak teman. Sebab dia sering tidak datang sendirian. Saya ulangi,
Masalah sepertinya punya banyak teman. Mengapa? Sebab dia sering tidak datang sendirian. Bahkan saya katakan masalah nggak pernah kita undang. Bisa saja tiba-tiba datang menghampiri kita. Jadi saya ulangi, masalah adalah bukti bahwa kita hidup. Karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Saya percaya setiap kita masih hidup. Artinya, saudara harus siap hadapi masalah yang Anda tidak pernah undang. Yang saya yakini adalah ketika Tuhan izinkan masalah datang, selalu ada tujuan. Selalu ada maksud. Bukan hanya untuk kita. Tetapi saya ilustrasikan seperti kita main biliar. Kalau Anda main biliar 15 bola, ya, ada bola putih. Ketika saudara menyodok bola putih, maka bola putih bisa membuat banyak gerakan. Dia hanya mengena satu bola, tetapi 15 bola itu pasti akan bisa kena dampak seperti bola salju itu. Jadi, percayalah, saudara punya masalah, tapi yang kena efek seperti bola itu banyak gerakan yang terjadi. Ada banyak orang yang bisa diberkati melalui persoalan, masalah yang kita hadapi. Yang keenam, masalah adalah jalan utama menuju kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan tidak akan terbukti tanpa masalah. Salomo dikenal orang yang paling bijaksana di zamannya. Mengapa? Karena dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Di kitab Pengkhotbah, Salomo menguraikan banyak penyesalan atas hidupnya yang kita tahu yang salah. Mengapa? Karena punya istri 700 dan gundik 300. Bisa bayangkan kayak seorang laki-laki punya 700 istri dan 300 gundik. Saya bangga punya Alkitab. Kenapa Alkitab bukan hanya cerita tentang hal yang baik-baik? Sangat fair. Dia juga cerita tentang kesalahan, tentang dosa, dan dampak dan akibatnya. Tergantung kita mau ikut yang mana. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya kita dibenarkan dan hidup kita tentunya akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Alkitab sesungguhnya adalah jalan yang seharusnya bisa kita pelajari, bisa kita baca, dan kita bisa melihat makna hidupnya. Hanya ada dua kehidupan yang sama. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, kita tahu akibatnya. Kutuk akan datang dan menyertai hidupnya. Tetapi kalau kita memiliki spirit, roh, takut akan Tuhan, menjadi manusia yang hidup takut akan Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka hidup kita diberkati. Bukan hanya selama kita ada di dunia, tapi seharusnya bahkan kita memiliki hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan pada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi perhatikan, kalau saudara mau menjadi orang yang berhikmat seperti Salomo, bahkan kita punya sang hikmat yang dahsyat dan luar biasa itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya belajarlah kepadanya. Dan menjadi orang bijaksana sebagai cara, jalan utamanya adalah Tuhan harus izinkan kita memiliki masalah-masalah. Mungkin kelihatannya kecil, tapi dampaknya dahsyat. Ketika kita melihat Allah bekerja, Anda bukan hanya diberkati, kehidupan Anda bisa memberkati banyak orang. Masalah merupakan jalan tercepat menuju kesuksesan. Banyak orang jadi cepat terkenal karena ditimpa oleh masalah. Kita lihat kasus-kasus yang lahiriah yang jasmani, kita pernah mengenal Inul, kita pernah mengenal Tukul, Arwana, dan lain-lain. Ketika mereka ditimpa masalah dan segala macam, mereka menjadi orang yang terkenal. Dan Alkitab banyak saksinya. Yesus selama hidupnya, ya, mulai dari lahir bahkan dia harus sampai mati dengan tujuan untuk menyelamatkan kita, tidak pernah lepas. Bahkan pada waktu di atas kayu salib, dia pernah berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini jauh daripada aku.
Tapi nggak titik. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi kita lihat di sana, Yesus sang guru, sang Tuhan kita, yang bisa kita contoh. Harusnya kita lihat di sana. Jadi kalau Anda mau sukses, ya tidak ada jalan lain. Masalah adalah makanan utama kita. Daud pun, mengapa dia bisa terkenal? Karena dia bisa mengalahkan Goliat. Itu bukan hal yang kecil. Mungkin pada waktu dia mau menghadapi Daud, dia dilecehkan, ditertawakan, mana orang yang sekecil anak muda seperti ini ada mengalahkan Daud. Tapi Alkitab mengatakan, akhirnya dia mengalahkan Goliat. Masalah merupakan guru terbaik yang pernah ada dalam kehidupan. Dalam Mazmur 119, 71, 73 dikatakan, tertindas itu belajar ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan. Seorang presiden, mantan presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, presiden keempat Indonesia setelah ini. Dia pernah memberikan quote satu statement. Dia katakan begini, kalau kita mau melihat orang Kristen tidak maju, biarin aja. Jangan diapa-apain. Tapi ketika kita mulai menganiaya, kita mulai menghalangi, ketika kita mulai tidak suka dengan kekristenan, menutup gereja, menghalangi izin dan segala macam, menindas mereka, menganiaya mereka, maka dijamin orang Kristen pasti akan lebih maju. Pertumbuhan kekristenan akan lebih maju. Dan memang kalau kita melihat Alkitab, saya tidak pernah melihat satu ayat pun, satu pasal pun, satu kitab pun dalam Alkitab yang namanya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, lalu tidak punya pasal. Itu bisa berupa biaya, bisa berupa tekanan, bisa tidak diindahkan, tidak dihiraukan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tapi saya umpamakan masalah itu seperti benang kusut. Sulit untuk dibicarakan. Tapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, pasti benang kusut bisa diurai. Artinya masalah bisa diselesaikan. Masalah itu ibarat sebuah pertandingan. Kita harus memenangkannya sebelum mendapatkan hadiahnya. Dalam Filipi 3, ayat 10-14 dikatakan, persekutuan dalam penderitaan akan memperoleh hadiah. Wow, luar biasa. Jadi, bersekutu dalam penderitaan. Ya, seringkali kita sangat yakin tentang the power of restoration, kuasa kebangkitan. Tapi ingat, nggak ada kuasa kebangkitan sebelum ada persetujuan dengan penderitaan. Sebelum ada masalah yang kita hadapi. Yesus pengalaman yang terbesar, dia bisa mengalahkan dirinya untuk berkata, aku berserah. Kehendak Tuhan yang menjadi, bukan kehendak. Dan Timotius, dia menyelesaikan pertandingan. Ada istilah finishing well. Itu Anda bisa baca dalam 2 Timotius 4. Itu yang dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi, Anda tidak akan disebut pemenang kalau tidak pernah bertanding. Walaupun Anda menang mungkin tapi beda kalau orang yang bertanding. Kalau orang bertanding, dia merasakan bagaimana prosesnya, bagaimana dia menghadapinya, dan tentu suatu kebanggaan yang luar biasa ketika dia mendapatkan piala. Itulah janji Tuhan. Sekali lagi, masalah itu di sebuah pertandingan, kita harus memenangkannya sebelum mendapatkan hadiah. Masalah adalah kesempatan untuk menguji kita. Jangan pernah takut jika kita menemui masalah. Hadapi masalah kita dan jangan lari daripadanya. Amsal 10:25 mengatakan, bila tauan orang dalam lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar memiliki alas yang abadi. When the wind pass by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting base. Itu Alkitab. Masalah adalah kesempatan untuk menguji kita. Saya ulangi lagi. Jadi, Alkitab mengatakan
dalam 1 Korintus 10:13. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami satu ialah pencobaan biasa. Pencobaan bisa juga seperti. Kenapa itu biasa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Luar biasa. Jadi kalau kemampuan Anda bisa mengangkat 50 kilo, maka Anda tidak akan mampu kalau dikasih 60. Tetapi kalau Anda punya kekuatan 50, maka saudara juga minimal Anda punya kekuatan 50 untuk mengangkat. Bahkan dikatakan, sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena itu, kalau Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, atau saudara saya dicobai melampaui kekuatan. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kemana-mana jalan keluar, gas bebas, way out in all our problem. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini luar biasa. Bagaimana cara menghadapi masalah? Hanya ada dua. Anda bisa punya hati yang gembira, kebalikannya hati yang kosong. Apa itu hati yang gembira? Ketika hati gembira, maka tubuh kita akan memproduksi yang namanya hormon endorfin secara otomatis. Kenapa? Karena hormon endorfin berfungsi untuk meredam rasa sakit. Endorfin adalah sama dengan morfin yang keluar dari tubuh manusia. Tapi kalau Anda punya hati yang kosong, no God, nggak ada Tuhan, ya menyerah aja. Ketika hati kosong, artinya tanpa harapan. Nggak ada belief di sana, nggak ada kepercayaan di sana, nggak ada Tuhan di sana. Yang terjadi adalah tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol. Apa itu hormon kortisol? Hormon kortisol berfungsi untuk meningkatkan gula darah. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Sahabat radio ikat yang saya kasih. Inilah beberapa pesan yang saya bisa sampaikan untuk mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Dan doa saya pertama, jangan pernah menghindar, menganggap masalah itu berbahaya. Yang kedua, hadapi masalah apapun yang kita hadapi. Dan yang ketiga, percaya Tuhan pasti menolong kita, memberikan kemampuan, memberikan hikmat, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Dan bukan hanya menyelesaikan. Setelah kita mengalami zaman kuasa jawaban Tuhan, saya yakin saudara siap Tuhan jadikan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan yang memotivasi kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami ingat bahwa masalah bukanlah masalah. Masalah adalah bagian dari kehidupan sebagai orang percaya. Kami harus hadapi, dan bersama dengan Tuhan kami percaya ada jawaban, ada mujizat, sehingga kami jadi berkat kepada banyak orang sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu kekal dan amin. Biarlah firman ini menjadi kemampuan dan kekuatan buat kami hari ini bahkan sampai selama. Shalom. Salam sikit.